sama ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita bahas minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang plagiarisme kutipan dan daftar pustaka. Kemarin kita sudah belajar mengenai studi pustaka, kita sekarang akan belajar tentang bagaimana mencantumkan hasil studi pustaka yang sudah kita lakukan dengan benar di dalam apa yang kita tulis gitu ya. Nah, ini erat sekali kaitannya dengan plagiarisme. Jadi kita juga akan membahas tentang apa itu plagiarisme dan kenapa itu harus dihindari. Baik, pertama yang disebut dengan plagiarisme adalah gagasan atau kata-kata orang lain yang digunakan tanpa memberi penghargaan atau pengakuan atas sumbernya. Ini bisa terjadi dalam penulisan proposal maupun penulisan hasil penelitian. Jadi kalau misalkan kita bicara plagiarisme, bukan hanya pada penulisan karya ilmiah juga. Pada penulisan proposal penelitian atau dalam kasus kalian proposal untuk tugas akhir, kalau misalkan ada hasil penelitian orang lain atau kita menampilkan data yang kita peroleh dari sumber lain, tanpa kita cantumkan sumbernya itu masuk plagiarisme. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam mencantumkan hasil penelitian atau hasil studi yang sudah dilakukan orang lain. Yang disebut plagiarisme ini apa saja? Jadi mencuri gagasan, pemikiran, proses, dan hasil penelitian orang lain. Baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh dalam penelitian terbatas yang bersifat rahasia. Nah, jadi kalau misalkan ada informasi dari koran, kalian cantumkan, tapi kalian nggak cantumkan sumbernya, itu plagiarisme. Kalau ada hasil penelitian orang lain, kalian masukkan, kalian nggak cantumkan sumbernya, itu plagiarisme. Kalau ada ide orang lain, kalian cantumkan, kalian akui sebagai ide sendiri, itu masuk plagiarisme. Dan itu yang tidak boleh gitu ya. Mari kita bicara tentang definisi terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya definisi dari plagiarisme itu sendiri? Plagiat adalah pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah, tulis teknologi seni, atau karya lainnya milik orang atau institusi secara keseluruhan atau sebagian oleh seseorang atau institusi tanpa melakukan sitasi atau rujukan dengan baik dan benar. Nah, plagiat itu didefinisikan sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, jenis-jenis plagiat itu sendiri ada yang cloning. Kalian copy paste ya. Ini nggak boleh sebenarnya. Copy paste itu sangat tidak boleh. Menyampaikan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri. Copy paste itu sendiri udah salah. Copy paste tanpa mencantumkan sumber itu lebih salah lagi, itu disebut cloning. Yang kedua adalah menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi suatu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. Kalian gabung-gabungin karya ilmiah orang lain, kalian masukkan, tapi kalian sebenarnya tidak menambahkan suatu kontribusi di situ, itu disebut plagiarisme. Kemudian ada juga yang menyalin bagian dari karya orang lain, buku, artikel, atau sumber elektronik gitu ya, dari website, dari berita, dari artikel ilmiah, tanpa memberikan suatu kutipan. Itu disebut plagiarisme atau plagiat juga. Yang keempat adalah memberikan informasi dan data yang tidak benar dengan sengaja. Nah, ini ya, jadi kalian memberikan suatu informasi palsu, data palsu, itu disebut plagiarisme juga. Karena sebenarnya ilmu pengetahuan itu didasarkan pada suatu hal yang sifatnya benar, meskipun gagal, tapi tetap harus benar. Memberikan rujukan atau sitasi yang tidak benar juga termasuk kriteria plagiat jenis ini. Jadi kita menyesatkan. Sebutannya seperti itu sebutnya plagiat juga. Yang kelima adalah persekongkolan, memberikan atau mengambil hak kepenulisan kepada atau dari orang lain walaupun dengan sukarela. Jadi kalau misalkan kalian membantu menuliskan karya ilmiah untuk dosen, habis itu penulisnya diambil alih oleh dosen, penulis utamanya jadi dosen, itu disebut persekongkolan ya. Jadi kalian meminjamkan hasil penelitian kalian kepada dosen kalian sendiri, itu sebenarnya tidak etis. Nah jadi gini, hasil penelitian kalian yang kalian tulis setelah S1 selesai, itu adalah hak kalian. Penulis utamanya apabila itu ditulis dalam suatu karya ilmiah adalah kalian. Kalian yang melakukan, kalian yang berhak. Kalau misalkan hasil karya ilmiah kalian itu diambil alih oleh dosen pembimbing kalian, itu disebut plagiat jenis persekongkolan. Karena tidak etis. Dosen kalian cuma ngasih bimbingan, yang melakukannya kalian. Beda kalau misalkan dosen kalian melakukan penelitian sendiri dan penelitian kalian itu menjadi bagian dari penelitian yang dia lakukan. Boleh di penulis utama. Tapi kalau pelaku penelitiannya, peneliti utamanya adalah kalian,
maka penulis utama dari karya ilmiahnya itu harusnya kalian, bukan dosen kalian. Dosen kalian bisa jadi penulis kedua atau ketiga, tergantung ada berapa orang peneliti lainnya dalam penelitian kalian. Tapi penulis utama, authorship-nya, penulis utama dari karya tulis ilmiah yang dipublikasikannya harus kalian. Itu diingat-ingat. Ini adalah yang keenam, jenis duplikasi publikasi sebelumnya. Jadi kalian sudah melakukan publikasi jenis A, judulnya A, kemudian kalian ingin publikasi yang lain, melakukan perubahannya sedikit, tidak ada hasil tambahan secara signifikan, tidak memberikan citasi, itu disebut duplikasi publikasi sebelumnya, disebut self-auto-plagiarism. Mungkin kalian nggak ngerti buat apa ya, kita publikasi dengan plagiat karya sendiri. Nah, kalau misalkan kalian jadi dosen atau peneliti, menambah jumlah publikasi itu adalah suatu kewajiban bagi dosen ataupun peneliti. Kalau lagi nggak ada ide, ujung-ujungnya adalah auto-plagiarism atau melakukan plagiarisme terhadap penelitian sendiri. Tetap saja itu tidak etis secara akademik dan tidak boleh dilakukan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk jenis-jenis plagiat dan plagiarisme serta pengertian plagiarisme, atau mungkin ada contoh kasus yang kalian temukan? Jadi kalau misalkan ya, ada teman kalian yang disuruh ngerjain paper buat dosen, itu masuknya plagiarisme. Nggak boleh sebenarnya ya. Tolong dosennya disadarkan biar tobat nasuha kalau perlu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Taufik, Novian, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum jelas, Novian gimana? Baik, kalau gitu saya lanjutkan dulu. Kita sekarang membahas tentang kutipan. Nah, kutipan ini adalah obat untuk plagiat. Jadi kalau misalkan kita sudah memasukkan kutipan, jaringannya agak ini, Pak. Agak kurang baik ya. Nggak apa-apa Novian, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat atau nanti ditanyakan di WhatsApp grup saja ya. Atau nanti bisa nonton videonya. Baik, kalau misalkan kita anggap plagiarisme adalah penyakit, maka kutipan dan sitasi, kutipan atau sitasi itu dua hal yang sama ya. Sitasi itu dari resapan dari bahasa asing, aslinya citation, dalam bahasa Indonesia menjadi kutipan. Kita mengutip karya orang lain, kita mengutip karya orang lain itu maksudnya kita masukkan hasil karya orang lain, kemudian kita berikan penghargaan dengan mencantumkan penulisnya siapa, tahun terbitannya kapan. Ini adalah cara kita menghindari dari plagiarisme. Nah, yang disebut kutipan definisinya adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang atau seseorang baik berupa tulisan yang itu bisa tercantum dalam buku, majalah, surat kabar atau bentuk tulisan lainnya maupun dalam bentuk lisan. Tujuannya adalah untuk mendukung argumentasi dalam suatu karya karangan ilmiah kita. Misalkan kita bilang bahwa kucing itu bisa melihat dalam gelap. Dan penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan kucing melihat dalam gelap. Tapi sebelumnya harus ada penelitian yang lain yang mendukung bahwa kucing bisa melihat dalam gelap. Siapa yang bilang seperti itu, kita cantumkan. Menurut misalkan Novian tahun 2005 menyatakan bahwa kucing bisa melihat dalam gelap sudah dibuktikan dalam penelitiannya. Taufik memperkuat Taufik dalam kurung 2006 memperkuat pendapat ini dengan menunjukkan bagaimana kucing bisa berburu tikus dalam gelap. Nah, seperti itu coba. Fungsinya buat apa? Kita bisa memasukkan kutipan-kutipan ini untuk memperkuat landasan teori kita, memperkuat pendapat kita, menjelaskan suatu uraian, atau sebagai bukti untuk menunjang pendapat kita. Itulah di mana kita menggunakan kutipan orang lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip ini apa saja? Yang pertama, kutipan itu perlu dilakukan. Yang kedua, kita sebagai penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga, kutipan ini bisa terkait dengan penemuan teori atau kita menggunakan teori tertentu. Dan yang keempat, ini perlu diperhatikan ya, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Maksudnya apa kutipan langsung? Kita cuman copy paste ya, itu jangan. Lebih baik kita menggunakan parafrase atau menulis kembali, menulis ulang. Kita ringkas hasil karya orang lain, kemudian kita cantumkan sitasi atau kutipannya. Nah, kemudian teknik penulisan kutipan itu harus diperhatikan karena beda lokasi publikasi atau beda venue atau beda
platform publikasi kita, baik itu kita menerbitkan di jurnal ataupun konferensi, biasanya standarnya beda. Ada kaitannya dengan sumber rujukan yang kita pakai juga. Baik, ini adalah dua macam kutipan yang bisa dipakai. Yang pertama adalah kutipan langsung, pernyataan yang ditulis persis seperti tulisan asli, berupa kutipan singkat kurang dari 4 baris atau kutipan panjang lebih dari 4 baris. Ada lagi yang sifatnya kutipan tidak langsung. Kita tulis sendiri hasil penelitian orang lain, kita tulis sendiri dengan gaya bahasa sendiri tentang apa yang penting bagi kita, kita tulis ulang, kita ringkas tanpa mengubah makna isi dari sumber tersebut. Ini disebut juga parafrase atau menulis ulang. Ada beberapa prinsip mengutip. Yang pertama, kita tidak boleh memberikan perubahan, baik dalam kata-kata maupun tekniknya. Bila ada perbaikan atau perubahan, kita harus memberikan keterangan. Ya, misalkan, tugas bank antara lain adalah memberi pinjam uang. Di sini kita tahu ada kata yang salah ya. Ada pinjam. Nah, cara memperbaikinya adalah tugas bank antara lain memberi pinjam dalam kurung seharusnya pinjaman, koma penulis, kurung tutup, uang. Kalau enggak, kita berikan tanda sik. Sik tanda seru. Pinjam ini artinya dikutip sesuai dengan aslinya meskipun kita tahu itu salah. Itu kalau kutipan langsung. Kita juga boleh menghilangkan bagian kutipan ya. Ini bagian dari parafrase. Diperkenankan menghilang bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Misalkan menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu paragraf. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi. Jadi yang tadinya paragraf panjang kita jadikan satu kalimat atau beberapa kalimat. Kita juga bisa menghilangkan bagian kutipan yang lebih dari satu paragraf. Bagian yang dihilangkan diganti dengan titik berspasi sepanjang garis, titik. Seakan-akan ada kalimat pendahulunya sebelum masuk ke dalam kalimat yang kita bahas tersebut. Nah, ada beberapa jenis kutipan. Ada kutipan langsung tadi, ada kutipan tidak langsung. Kita juga bisa memberikan kutipan pada catatan kaki. Footnote, kalau misalkan di Word ada catatan kaki. Kemudian bisa memberikan kutipan atas ucapan lisan. Bisa juga kutipan bertingkat, kutipan dalam kutipan. Atau kutipan langsung pada materi. Nah, cara mengutip. Nah, ini ya, kalau misalkan kita memberikan kutipan langsung. Ada kutipan yang tidak lebih dari 4 baris. Kalau misalkan memang begitu, kita bisa langsung mengintegrasikan atau menggabungkan kutipan tersebut dengan teks kita. Jarak antara baris kutipan bisa diberikan dalam 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Setelah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip, dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan tersebut diambil, dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang dan tahun terbit. Kalau bisa, kalau perlu, ditambahkan juga nomor halaman tempat kutipan tersebut diambil. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 4 baris, maka kutipan langsung tersebut dipisahkan dari teks berjarak 3 spasi. Nah, jadi memang ini, karena kita mengutip satu paragraf, kita harus pisahkan kutipan langsung tersebut dari tulisan kita, gitu ya. Kutipan dimasukkan sejauh 5-7 ketukan. Nah, tapi ini jarang sekali dilakukan karena kita di bidang teknik biasanya kita tidak mengutip secara langsung. Apalagi yang lebih dari 4 baris, di skip saja. Ini adalah kutipan yang tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks, kemudian jarak antara baris kutipan spasi rangkap, kutipan tidak diapit tanda kutip. Sesudah selesai, diberikan sumber kutipan. Ada yang kutipan dengan menggunakan catatan kaki, kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan tersebut singkat saja. Kutipan diberikan tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Kasih tanda kutip ya, tanda petik 2. Ini saya skip. Nah, untuk kutipan langsung, biasanya bisa diberikan seperti ini, tanda baca petik, sedangkan bagian yang tidak dikutip dituliskan dengan tanda baca elipsis atau titik 3. Sumber diperolehnya di informasi, dinyatakan dengan menuliskan nama penulis, tahun, dan pada halaman berapa kutipan tersebut diacu. Misalkan di sini kita bisa lihat ada dalam kurung Naim 1984.2284. Maksudnya, pernyataan merantau bagi orang Minangkabau itu telah lama melembaga ini diambil dari karya Bapak Naim yang diterbitkan tahun 1984. Mungkin ada buku, mungkin ada jurnal, tapi intinya ada di halaman 284. Seperti itu. Kutipan singkat ini bisa terdiri dari 2-3 baris, bisa langsung dimasukkan ke dalam teks. Bentuknya seperti ini ya. Naim dalam kurung tahun 1984 halaman 284 menyatakan bahwa
bla 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 seperti itu. Atau yang seperti ini yang di bawahnya. Merantau bagi orang Minangkabau bla 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 dalam kurung Naim 1984.2284. Jangan lupa ada titik duanya di awal dan di akhir. Setelah itu ada 3 titiknya yang menyatakan bahwa ini adalah hanya sebagian kecil dari teks yang harusnya lebih panjang. Tapi yang kita ambil adalah yang memang terkait atau berhubungan dengan apa yang ingin kita sampaikan, argumen yang ingin kita sampaikan melalui penelitian kita. Kutipan panjang tidak termasuk dalam teks paragraf ya. Jadi kita tuliskan sebagai paragraf sendiri, ukuran hurufnya lebih kecil, menjorok masuk, dan ini bisa disebut sebagai kutipan blok. Ini contohnya seperti ini. Ini panjang ya, ini masuk satu paragraf. Gitu. Ini saya skip saja. Biasanya kita jarang pakai. Nah, kalau penulisan yang sering kita pakai, kalau di bidang teknik elektro, umumnya adalah penulisan kutipan tidak langsung. Dinyatakan hanya dengan menuliskan nama dan tahun saja. Kemudian kalau misalkan memang mau memasukkan nomor halaman, boleh seperti tadi, tapi biasanya jarang gitu ya. Penulis, kita masukkan informasinya dalam parafrase, jadi tidak sekedar menerjemahkan atau copy-paste. Nah, misalkan seperti ini. Cara pendokumentasian sumber-sumber yang diacu dalam satu makalah ilmiah dituliskan dalam 2 bentuk penyajian. Nah, ini contohnya Hakim dan Olsen dan Priest 1992. Ini contoh kutipannya ya. Kutipan tidak langsung parafrase. Yang pertama internal referencing, acuan dituliskan langsung di mana kita butuhkan, dan full bibliographic referencing, acuan didaftar dan dituliskan di akhir makalah seperti itu. Ini yang biasanya kita pakai. Ada masuk full bibliographic referencing. Karena segala hal yang biasanya kita bahas, meskipun itu karya orang lain, itu nanti kita akan cantumkan informasi lengkapnya di akhir karya ilmiah kita, proposal, hasil penelitian, ataupun paper, begitu ya. Jadi daftar referensi itu isinya sebenarnya semua hal yang sudah kita sebut-sebut di dalam karya ilmiah kita. Semua hal punya orang lain. Nah, daftar pustaka itu tidak boleh sembarangan kita masukin ke situ, hanya untuk agar daftar pustakanya kelihatan rame. Semua yang masuk daftar pustaka itu harus disebut minimal sekali di dalam karya ilmiah kita. Jadi nggak boleh ada daftar pustaka yang nganggur gitu ya namanya. Misalkan disebut Novian 2021 gitu ya, di daftar pustakanya, tapi sebenarnya di dalam proposal kita nggak ada sama sekali itu Novian 2021. Ya itu nggak boleh seperti itu. Nah oke, sebelum saya lanjutkan ke aturan penulisan pustaka, ada yang mau ditanyakan sampai sekarang tentang citasi, kutipan? Mungkin ada lagi yang mau dibahas dari awal-awal tadi, plagiarisme atau plagiat? Ada yang mau ditanyakan? Gimana Taufik, Novian? Nggak ada? Aman ya? Baik, jadi ada beberapa standar dalam penulisan pustaka. Yang sering dipakai adalah Harvard Style, American Psychological Association atau APA ya. Kemudian ada plain style, ini pakai number. Biasanya teknik elektro itu pakai IEEE, ini number style ya. Plain style ini sebutannya IEEE sekarang. Campuran antara plain style dan Harvard Style atau abbreviation style atau singkatan. Nah, yang biasanya dipakai tergantung ya, ini nanti tergantung kalian mau memasukkan papernya kemana. Kalian bisa cari settingnya di mana. Nanti di akhir kuliah ini akan saya demokan gimana cara memasukkan citasi menggunakan Microsoft Word dan juga mengganti-ganti formatnya. Kita akan gunakan file yang kemarin. Jadi untuk file demonya bisa kalian praktekkan sendiri nanti. Oke, yang pertama adalah Harvard Style atau apa? Ini yang sering dipakai, bentuknya biasanya seperti ini, Hakim dan Olsen 1991, Kirkman 1992, Sekaran 1992. Ini contoh format Harvard Style atau apa. Nah, untuk penulisan internal referencingnya itu bisa menggunakan nama belakang, kemudian diikuti dengan tahun acuan. Jadi lebih mudah untuk melihat ini siapa, tahun berapa, ini siapa, tahun berapa. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada Karota, Parmigiani, dan Paulson 1996, Iriawan dan Wright 1999, bla 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 bla. Nah, ini kalian bisa lihat banyak sekali referensinya, contohnya seperti ini. Kalau misalkan di daftar pustaka yang di akhirnya, yang ditampilkan itu seperti ini. Karota, C, Parmigiani, G, dan Paulson, N.G, tahun 1996. Ini mengacu kepada yang sudah disitasi di sini.
Carota, Parmigiani, dan Paulson ini apa? Ini nama belakang orangnya ya. Nama depannya itu C titik, G titik, N titik, J titik. Ini nama depannya. Yang kita cantumkan adalah nama belakang, tahunnya saja kalau di depan. Tapi kalau di belakang ditulisnya harus dengan lengkap. Judulnya dituliskan dengan tegak, koma, kemudian tempat dia diterbitkannya dituliskan dengan miring, Journal of the American Statistical Association. 91 itu adalah isunya. Dia ada majalah isu keberapa atau jurnal terbitan keberapa, 91. 434 ini, sebentar, 91 itu volume, kalau 434 itu isu atau kebalikannya, saya juga suka lupa. Halamannya dituliskan di sini, 753 sampai 762. Semuanya sama ya. Kalau judul, itu dituliskan dengan tegak, tempat diterbitkan dituliskan dengan miring, kemudian ada volume, ada isu, kemudian ada halaman. Nah, urut abjad. Nah, urut abjad ya. C, G, I. Kemudian contoh 2, bla bla bla. Ini ada Iriawan tahun 2000 mengatakan bahwa data yang tidak normal dapat dimodelkan dengan menggunakan distribusi bla bla bla. Nah, ini mengacu ke tempat yang sama. Ini kalau misalkan kita mau menyebut secara langsung gitu ya, bukan menyebut secara langsung, sebutannya adalah kita memberikan referensi internal. Kalau di sini kita ambil pendapat orang lain, kemudian kita kasih kreditnya. Kalau di sini kita seakan-akan menyebut lagi. Ini tadi udah saya bahas nih. Iriawan tahun 2000 mengatakan bahwa bla bla bla. Ini sebenarnya cara penulisan saja. Dua-duanya merupakan cara citasi. Ada yang namanya Iriawan mengatakan, nah ini tetap harus ada tahunnya. Tapi kalau misalkan kita tidak sebut-sebut Iriawan secara langsung, kita harus tetap bikin citasinya nih, Iriawan 2000. Nah, contohnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk metode citasi atau daftar referensi menggunakan metode Harvard? Cukup jelas? Saya lanjutkan. Ini adalah contohnya. Kalau misalkan referensi berupa buku, ya bisa ditulis judul bukunya apa dalam bentuk tulisan miring, kemudian penerbitnya ditulis siapa, dan kota penerbitnya di mana. Kemudian ini kalau berupa jurnal, buletin, majalah, proceeding, dan penerbitan berkala. Ada nama, ada tahun, ada judul. Kemudian untuk bukunya, nama jurnal atau nama bukunya ditulis dengan cetak miring. Ada judul, ada nomor volume, ada nomor isu, halamannya berapa. Kalau misalkan ada lokasinya ditambahkan di sini. Tempatnya ditambahkan juga. Ini menyulitkan kalau kalian mau ingat-ingat, tapi nanti kita pakai yang dari Microsoft Word saja, memudahkan untuk digunakan. Kalau referensi berupa surat kabar, jadi kita tetap harus mencantumkan nama penulisnya atau nama wartawannya. Kalau misalkan nggak ada, ditulis saja nama surat kabarnya. Misalkan Ampera, dia surat kabar dari Jakarta, terbit tahun 21 April 1964, beritanya tentang itu. Urut abjad tetap ya, A, B, J, K, K, M, seperti itu. Nah, kalau misalkan referensinya berupa surat kabar, dan dia ada namanya, nama penulis artikelnya atau nama wartawannya, misalkan namanya adalah Jamet Silas gitu ya, jadi tulisnya Silas, J, tahun 92, hendak kemana rumah susun Indonesia. Nah, ini artikelnya diterbitkan di koran Surabaya Post, tulis cetak tebal, kemudian tanggal berapa dia terbit. Karena tahunnya sudah ada di depan, maka di sini tinggal tulis tanggalnya saja. Kalau misalkan referensinya berupa tugas akhir tesis atau disertasi, maka kita tulis namanya juga, nama depan, nama belakang dulu, koma nama depan inisialnya, nama depan dan nama tengah, tahun berapa, kemudian judulnya, karena dia buku, maka kita tulis dengan cetak tebal. Kemudian dituliskan juga statusnya apa? Apakah dia adalah disertasi? Apakah dia adalah tesis? Kemudian institusi penerbitannya di mana? Ini Universitas Indiana. Kalau di kita Universitas Muhammadiyah Bandung gitu ya. Misalkan kalian menggunakan hasil karya skripsinya Kak Anissa sebagai referensi. Tetap harus ditulis tahunnya. Anissa YF. Saya lupa nama F-nya itu apa. Ya, misalkan F, Anissa Y gitu ya. F-nya silakan ditulis. Tahun 2021 judulnya apa? Universitas Muhammadiyah Bandung
skripsi gitu atau tugas akhir. Nah, satu pengarang dengan 3 buku yang diterbitkan pada tahun yang sama. Nih, gimana nih? Jadi kita harus kasih kode A, B, dan C kalau tahunnya sama. Misalkan dia sangat produktif gitu ya, 1 tahun bikin 3 buku, bukunya beda-beda pula, dikasih kode untuk tahun yang sama agar ketika dilakukan referensi tidak mengacu kepada buku yang salah. Kalau misalkan dia statusnya sebagai editor atau penyunting dan pengarang dan terjemahan gini ya, editor atau penyunting sebagai pengarang dan terjemahan, jadi ditulis penulis aslinya, kemudian ditulis judul bukunya. Kalau misalkan dia diterjemahkan, dia ditulis penerjemahnya siapa. Kalau misalkan dia berlaku sebagai editor, tambahkan keterangan siapa, koma editor, tahun 84, judulnya apa, penerbitnya siapa, kotanya di mana. Nah, ini kalau misalkan yang melakukan publikasi adalah suatu badan atau departemen, ada 2 aturan. Tidak ada namanya, nggak apa-apa. Nama penulisnya tidak tercantum, ya sudah tetap dikosongkan saja, tapi organisasinya ditulis ya. Misalkan ini apa? ICS Press. Nah, ini kalau misalkan dia adalah suatu badan, nggak apa-apa, nggak dituliskan namanya. Ini kalau misalkan penerbitnya institusi World Bank atau Bank Dunia, tahun 91 ditulis juga nama institusinya. Tidak perlu pakai format nama. Format nama itu nama belakang koma nama depan, tapi kalau institusi langsung saja namanya, Pak. Ini kalau misalkan kalian ambil referensi dari internet, tetap diambil siapa nama penulisnya, kemudian tahunnya berapa, judul artikelnya apa, ditulisnya di mana, alamatnya di mana, alamat artikelnya dapatnya di mana, URL-nya, termasuk tanggal kutipannya. Karena siapa tahu karya kalian dibaca 20 tahun yang akan datang, itu sudah tidak ada gitu ya. Jadi kalian tetap harus menyatakan karya ini dikutip pada tanggal berapa, jam berapa. Siapa tahu besoknya udah hilang, karena internet itu bisa sangat cepat berubahnya. Oke, dengan format Harvard atau apa tadi, ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan masuk format selanjutnya yang akan sering kita pakai di bidang teknik elektro. Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Ini udah hampir jam 12 juga, nanti kalau misalkan waktunya nggak cukup, kita lanjutkan minggu depan untuk prakteknya, karena yang datang juga cuma sedikit. Sayang banget kalau misalkan nggak bisa dapat informasi prakteknya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk plain style atau number style ya. Stylenya pakai nomor. Apa maksudnya nih? Maksudnya adalah kita menyederhanakan tampilan citasi di tulisan, sehingga tidak perlu terlalu banyak nama orang atau tahun. Ini sering banyak digunakan dalam makalah ilmiah di bidang natural science ya, ilmu alam dan engineering. Itu kita. Insinyur atau kerekayasaan. Cara penulisan dengan style ini, full referencing dilakukan dengan menuliskan daftar semua pustaka yang diacu dalam makalah dengan dinomori terurut dari 1 sampai dengan sebanyak pustaka yang diacunya. Jadi kalau misalkan jadi bedakan ya, kalau misalkan pakai format apa tadi, nggak dikasih nomor. Cuma nama orang saja yang ditulis, urut abjad. Kalau untuk plain ini, kalau format plain atau numbering style ini dengan menggunakan nomor, misalkan dalam karya ilmiah kita atau proposal kita mereferensikan 25 karya orang lain, maka angkanya yang keluar adalah 1 sampai 25. Nah, kemudian cara penulisan internal referencing dilakukan dengan menuliskan angka nomor urut penulisan referensi sebagai berikut. Misalkan ditulis di dalam kurung kotak atau ditulis sebagai superscript seperti misalkan bla 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 angka 3 kecil di atas. Ini artinya citasi dengan menggunakan metode angka. Contohnya seperti apa nih? Ini bisa juga, kita juga bisa sih sebenarnya, bisa didukung oleh acuan tersebut. Nah, misalkan seperti ini ya, contohnya. Analisis data yang tidak normal, bla 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 metode analisis normal, kurung siku 11. Lihat juga kurung siku 13. Bisa juga menggunakan metode analisis data tidak normal, kurung siku 9, 11, 13. Lihat juga kurung siku 15. Nah, bisa juga kita angka kurung siku ini ditampilkan dengan angka yang biasa, tapi dikecilkan dan ditaruh di atas. 11,13, 9,11,13,15. Dua-duanya benar, tapi biasanya yang dipakai kalau kita format IEEE adalah yang contoh atas, yang pertama. Pakai kurung siku, pakai angkanya yang besar.
Oke, full referencing untuk contoh 3. Jadi seperti ini ya. Kita tuliskan angkanya di depan. 9, 11, 13, 15. Ada nama, namanya tidak perlu pakai koma-komaan, langsung saja C titik Carota. Carota tetap nama belakang, tapi nama depannya tetap di depan, meskipun hanya inisial saja. J. Parmigiani, NG Paulson. Bla, 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 bla. Nah, yang perlu dilihat, di sini angkanya ini tidak perlu urut abjad. Angka ini dasarnya apa? Dasarnya adalah urutan keberapa dia muncul di tubuh karya ilmiah kita. Kalau dia muncul pertama nomornya 1 gitu ya. Misalkan saya bilang bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh Novian pada tahun 2001, kurung siku 1 karena dia yang keluar pertama, dan dilakukan selanjutnya oleh Taufik 2055 gitu ya. Itu kurung siku 2 karena Taufik muncul yang kedua. Kalau misalkan Taufik yang muncul pertama di penelitian saya, ya Taufik yang dapat angka 1, Novian dapat angka 2 seperti itu. Nah, ada campuran. Nah, ini bisa campuran, tapi biasanya campuran itu membingungkan ya. Misalkan perhatikan kalimat ini. Iriawan mengatakan bahwa data yang tidak normal dapat dimodelkan dengan menggunakan distribusi Emmesian-Burr. Nah, Iriawan ini kita sebut nama orangnya, tapi kita memberikan kode angka. Kalau untuk abbreviation style, ini biasanya kita singkat. Ini kita singkat namanya saja. Misalkan contohnya seperti ini. IRWR, ini Iriawan ya, tahun 1999. Ini bikin bingung sih sebenarnya, dan ini jarang kita pakai. Tapi kalau misalkan diminta ya kalian harus bisa. Kapan kalian tahu ini kapan harus dipakai? Kalian harus pakai model yang mana? Ya perhatikan petunjuk penulisan karya ilmiahnya. Biasanya masing-masing penyedia penerbitan karya ilmiah dia yang akan bilang bahwa nanti untuk ini gunakan format ini ya, format Harvard atau format angka atau format singkatan. Nah, itu yang harus kita pastikan dulu. Itu akhir kuliah hari ini. Saya rasa cukup jelas. Untuk materi kuliah sudah saya upload, ada 2 file yang berbeda. Dua-duanya bisa dibaca. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Ada yang mau ditanyakan untuk cara melakukan referensi dan citasi? Ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat? Silakan. Kita punya waktu 5 menit untuk tanya jawab. Citasi ini jangan dipandang remeh ya. Jadi gimana? Ada yang mau tanya? Citasi itu Pak jadi ngerangkum Pak yang lain Pak. Jadi yang disebut semuanya gitu Pak. Benar. Kalau kita ingin melakukan citasi yang benar, kita harus melakukan parafrase. Harus kita rangkum dulu. Kita tuliskan lagi dengan kata-kata kita sendiri. Seperti itu. Jadi jangan copy paste. Karena kalau copy paste Jadi biasanya sama kena. kita pahami dulu ya Pak. Bener. Jangan asal masukin. Jangan biar keren kalian masukin karya orang lain gitu. Tapi sebenarnya kalian nggak paham ini apa kaitannya, nyambung apa enggak. Jadi memang kita harus menuliskan dengan kata-kata sendiri, seolah-olah kita benar-benar sudah menginternalisasi atau kita paham gitu bahwa memang penelitian orang lain ini mendukung penelitian kita gitu. Nah, itulah kenapa harus kita tulis ulang. Seperti itu. Kalau sudah dirangkum nanti itunya di nama yang kita rangkumnya masukin ya Pak. Benar sekali. Untuk masukinnya bisa pakai angka siku seperti ini, atau kita bisa pakai tadi ya nama koma tahun. Tergantung formatnya pakai yang mana. Tapi itu adalah yang namanya citasi. Seperti itu. Benar sekali Taufik. Udah bagus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau masalah plagiasi ini jangan dianggap remeh ya. Jadi ada dokter di ITB itu kehilangan gelar doktornya karena untuk melakukan disertasi dia copy paste karya orang lain gitu. Dan itu ketahuan gitu. Dan itu membuat ITB namanya jadi jelek. Jelek banget. Profesornya juga kena masalah gara-gara itu. Padahal mereka hanya penulis kedua dan ketiga. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Kalau gitu mau mengambil hak cipta orang lain ya Pak. Benar, ini disebut pencurian ya. Ini disebut pencurian. Pencurian karya ilmiah. Jadi tidak etis secara akademik.
Kita kayak ngakuin, ini penelitian orang lain kok ambil jadi karya saya, hahaha. Itu kayak nyuri aja istilahnya. Begitu, pintar sekali. Gimana? Ada lagi yang lain mungkin, Taufik, Novian? Cukup, Pak. Cukup? Novian, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, baik, cukup jelas. Nanti kalau misalkan kurang jelas, silakan baca-baca referensi di internet atau bisa diskusi dengan saya di WhatsApp group. Untuk materi kuliah sudah bisa di-download. Nanti rekaman kuliah akan saya upload sehingga teman-teman yang nggak nonton, yang nggak datang bisa nonton kuliah saya di YouTube gitu ya. Nanti linknya akan saya share. Nanti pelan-pelan link untuk masing-masing kuliahnya akan saya share juga di masing-masing pertemuan. Jadi YouTube-nya bisa langsung diakses. Oke, gitu ya. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya.